Salam interaksi semuanya, dimanapun Anda berada, semoga aktivitas kita dimudahkan semuanya. Kali ini Mimin menceritakan sebuah kisah nyata. Seorang pemuda yang dikutuk jadi anjing hitam akibat durhaka kepada orang tuanya. Nah, gimana ceritanya? Ayo nonton berikutnya. Sebelum menonton, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang anak bernama Arman. Arman terkenal karena sifat durhakanya. Ia sering mengabaikan nasihat orang tua dan meremehkan adat istiadat desa. Meskipun telah berkali-kali diingatkan agar hidup dengan penuh rasa syukur dan hormat, ia tetap keras kepala dan selalu mencari kesenangan sendiri. Suatu hari, ketika Arman sedang bermain di hutan dekat desa, ia bertemu dengan seorang dukun tua yang bijaksana. Dukun itu memperingatkan Arman dengan lembut, "Anak, jika engkau terus menolak bimbingan dan bersikap durhaka, nasib malang akan menimpamu." Namun kata-kata sang dukun hanyalah angin lalu bagi Arman yang tak mengindahkan peringatan itu. Malam itu, ketika bulan purnama menyinari hutan, sebuah kejadian aneh terjadi. Tanpa ia sadari, kutukan yang selama ini mengintai akhirnya menjalar. Dalam sekejap, tubuh Arman mulai berubah. Ia merasa semakin kecil dan bulunya berubah gelap. Dalam hitungan menit, ia telah berubah menjadi seekor anjing hitam yang kesepian dan terlantar. Dalam wujud barunya sebagai anjing hitam, Arman pun harus menempuh kehidupan yang keras. Ia berkeliaran di jalanan, mencari sisa-sisa makanan dan menghindari ancaman di malam hari. Setiap langkah mengajarkan Arman tentang arti kehilangan, penyesalan, dan pentingnya menghargai setiap nasihat yang pernah diberikan orang tuanya. Rasa kesepian dan penderitaan yang ia rasakan perlahan membuka mata hatinya. Suatu malam, ketika Arman sedang bersembunyi di sudut pasar, ia mendengar tangisan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Meskipun dalam wujud seekor anjing, hati Arman masih mampu merasakan empati. Dengan setulus hati, ia mendampingi sang ibu hingga ia menemukan tempat yang aman. Tindakan kecil itu mengubah pandangan warga desa yang kemudian menyadari bahwa di balik sosok anjing hitam tersimpan jiwa yang tulus dan penuh penyesalan. Mendengar kisah kebaikan hati anjing hitam itu, penduduk desa pun berkumpul dan berdoa, berharap agar kutukan itu segera dicabut. Dalam suatu malam yang penuh keajaiban, sinar rembulan menembus awan dan menyinari Arman. Perlahan-lahan, wujudnya kembali berubah. Bulu hitamnya mereda dan ia pun kembali menjadi manusia. Setelah melalui pengalaman pahit dan penuh pelajaran, Arman berubah total. Ia kini menghargai setiap nasihat, berbakti kepada orang tua, dan selalu ingat bahwa kebaikan hati adalah modal utama dalam hidup. Kehidupan Arman yang dahulu penuh durhaka kini berganti dengan sikap rendah hati dan penuh rasa syukur, sehingga ia disayangi oleh seluruh warga desa. Setelah Arman kembali ke wujud manusianya, ia menyadari bahwa keajaiban yang menimpanya bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan panjang penebusan dan pembaruan diri. Kehidupan di desa telah berubah. Cerita tentang kutukan anjing hitam yang pernah melanda Arman telah tersebar, menjadi peringatan sekaligus inspirasi bagi penduduk. Banyak yang menganggapnya sebagai pertanda bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk berubah, meski pernah tersesat dalam kegelapan. Arman pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan hati yang penuh penyesalan dan tekad yang kuat, ia mulai menapaki jalan kehidupan baru. Sebuah perjalanan untuk mengajarkan nilai keikhlasan, keberanian, dan cinta kasih kepada generasi muda di desanya. Suatu malam, ketika angin sepoi-sepoi membawa kabar dari pelosok hutan, terdengar desas-desus tentang kehadiran bayangan misterius yang mengganggu ketenangan desa. Banyak yang percaya bahwa bayangan itu adalah sisa-sisa kegelapan masa lalu yang belum sepenuhnya lenyap. Merasa terpanggil, Arman pun memutuskan untuk menyelidiki fenomena itu. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang pertapa bijak di puncak gunung yang mengatakan, setiap jiwa yang pernah tersesat akan selalu meninggalkan jejaknya. Namun, dengan menghadapinya, kau akan menemukan cahaya yang lebih terang. Ditemani oleh tekad dan petua sang pertapa, Arman menyusuri lorong-lorong hutan, melewati jembatan yang dijaga roh-roh leluhur, dan menghadapi berbagai ujian yang menguji keteguhan hati serta keberaniannya. Setiap langkah mengajarkan bahwa penebusan sejati datang dari keberanian untuk menghadapi masa lalu, dan bahwa cahaya pun akan selalu muncul setelah kegelapan yang pekat. Akhirnya, Arman menemukan sebuah pura kuno yang terlupakan, di mana ukiran-ukiran di dinding menceritakan kisah-kisah para leluhur yang pernah bergumul dengan bayang-bayang kegelapan. Di sanalah ia menyadari bahwa kutukannya dulu hanyalah cermin dari dosa dan kesalahan masa lalu, dan bahwa untuk melepaskan bayangan itu, ia harus memberi harapan dan kebaikan kepada orang lain.
Dengan bekal ilmu dan pengalaman dari perjalanan panjangnya, Arman kembali ke desanya membawa pesan yang mendalam. Setiap jiwa memiliki potensi untuk berubah dan menyembuhkan luka masa lalu. Ia mendirikan sebuah tempat pertemuan di mana ia menceritakan kisahnya, mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, dan menginspirasi anak-anak muda untuk selalu menghargai nasihat dan tradisi yang telah diwariskan. Meskipun Arman telah menjadi panutan bagi desa, ada satu tantangan besar yang belum ia hadapi. Meskipun ia sudah menebus kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik, masa lalunya yang penuh dengan kesombongan dan durhaka tetap meninggalkan jejak yang dalam di hati beberapa orang. Ada sebagian penduduk desa yang masih belum sepenuhnya menerima perubahan Arman, menganggapnya sebagai sosok yang pernah membuat kesalahan besar dan tak pantas dihormati. Arman merasa tertekan oleh penolakan ini. Meskipun ia sudah berusaha keras untuk melakukan kebaikan, hatinya tetap merasa kosong karena ada orang-orang yang tidak percaya pada perubahan sejatinya. Ia memutuskan untuk mencari jawaban tentang bagaimana caranya benar-benar mendapatkan penerimaan dan pengampunan dari orang-orang yang masih meragukannya. Ia kembali mengunjungi sang pertapa yang bijaksana di puncak gunung. Pertapa itu mendengarkan keluh kesah Arman dengan penuh perhatian dan berkata, "Anakku, perjalanan ini memang tidak akan mudah. Penerimaan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Namun, untuk menerima diri sendiri dan meyakinkan orang lain, kau harus belajar tentang pengampunan sejati." Arman pun bertanya, "Apa yang harus kulakukan, Guru? Aku telah melakukan segala yang kumampu, tapi kenapa masih ada yang meragukanku?" Sang pertapa menjawab, "Pengampunan tidak hanya datang dari orang lain, tetapi dari dirimu sendiri. Kamu harus bisa memaafkan diri atas kesalahan masa lalu dan berikan contoh dalam setiap tindakanmu. Ketulusan dan konsistensi dalam perubahanmu adalah jawaban bagi mereka yang meragukan." Arman pun kembali ke desanya dengan hati yang lebih tenang. Ia tidak lagi berfokus pada pengakuan atau pujian dari orang lain, tetapi pada niat untuk terus melakukan kebaikan tanpa pamrih. Hari demi hari, ia terus menunjukkan kepedulian kepada sesama, membantu yang membutuhkan, dan selalu siap mengulurkan tangan kepada mereka yang jatuh. Suatu hari, desa dilanda bencana besar. Banjir bandang datang begitu cepat, menghancurkan rumah dan ladang penduduk. Dalam situasi itu, Arman tidak berpikir panjang. Ia memimpin warga desa untuk menyelamatkan diri, mencari tempat aman, dan bekerja sama dalam membersihkan puing-puing. Meskipun di tengah-tengah situasi sulit, Arman tetap menunjukkan keteladanan, memberi semangat kepada orang-orang yang putus asa. Setelah bencana itu berlalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Para penduduk desa yang dulu meragukan Arman mulai mengakui bahwa perubahan sejati dalam diri seseorang memang bisa dilihat dari tindakan nyata. Mereka akhirnya membuka hati mereka untuk menerima Arman sepenuhnya. Mereka menyadari bahwa meskipun masa lalu Arman penuh dengan kesalahan, dia telah menebus semuanya dengan tindakan yang tulus dan penuh kasih. Arman pun kembali menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia kini tidak hanya diterima oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi juga merasa damai dengan perjalanan hidupnya sendiri. Ia menyadari bahwa pengampunan sejati memang harus datang dari dalam diri, dan bahwa hidup ini bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang bagaimana kita belajar dari kesalahan dan terus berusaha menjadi lebih baik. Kisah Arman akhirnya menyebar jauh melampaui desa itu, menginspirasi banyak orang untuk tidak takut berubah dan memperbaiki diri. Semua orang yang mendengarkan kisahnya memahami satu hal yang sangat penting. Perubahan sejati dimulai dari hati yang ikhlas, dan pengampunan adalah kunci untuk membuka pintu kedamaian. Setelah Arman berhasil mendapatkan penerimaan dari seluruh penduduk desa, ia merasa bahwa tugasnya belum selesai. Ia menyadari bahwa masih banyak desa lain yang mungkin menghadapi masalah serupa. Anak-anak yang durhaka, konflik antar warga, atau hilangnya nilai-nilai tradisional. Dengan niat tulus untuk menyebarkan kebaikan dan pelajaran yang telah ia peroleh, Arman memutuskan untuk melakukan perjalanan ke desa-desa lain. Dalam perjalanannya, Arman tiba di sebuah desa yang tampak muram. Penduduknya hidup dalam ketakutan karena sering terjadi peristiwa aneh dan menakutkan setiap malam. Setelah menyelidiki, Arman menemukan bahwa desa tersebut dihantui oleh roh seorang anak yang dulunya durhaka kepada orang tuanya. Roh tersebut tidak tenang karena penyesalan yang mendalam dan mencari cara untuk menebus kesalahannya. Arman pun berusaha membantu roh tersebut menemukan kedamaian. Ia mengumpulkan penduduk desa dan menceritakan kisah hidupnya sendiri, bagaimana ia pernah menjadi anak yang durhaka, mengalami kutukan, dan akhirnya menemukan jalan penebusan.
Dengan bantuan penduduk desa, Arman mengadakan ritual permohonan maaf dan doa bersama untuk roh tersebut. Setelah ritual selesai, suasana desa berubah. Kejadian-kejadian aneh pun berhenti dan roh anak durhaka tersebut akhirnya menemukan kedamaian. Penduduk desa berterima kasih kepada Arman atas bantuannya dan belajar dari kisahnya tentang pentingnya berbakti kepada orang tua serta memaafkan kesalahan masa lalu. Arman melanjutkan perjalanannya, mengunjungi berbagai desa dan menyebarkan pesan moral yang telah ia pelajari. Ia menjadi pengembara bijak yang dihormati dan kisahnya menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Melalui perjalanannya, Arman menyadari bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan menebus kesalahan, serta bahwa pengampunan dan kasih sayang adalah kunci untuk mencapai kedamaian sejati. Setelah Arman mendirikan tempat pertemuan bagi penduduk desa, ia menjadi sosok yang dihormati. Namun, di balik kehidupannya yang damai, sebuah pertanda datang dalam mimpinya. Dalam tidurnya, ia melihat seekor anjing hitam berlari di tengah hujan, menatapnya dengan mata penuh kesedihan, seakan meminta pertolongan. Ketika Arman terbangun, ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia mencoba mengabaikan mimpi itu. Tetapi malam berikutnya, ia melihat mimpi yang sama, seekor anjing hitam yang kali ini terikat rantai, merintih di kegelapan. Arman mulai merasa bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan panggilan dari masa lalu yang belum sepenuhnya usai. Dengan tekad kuat, Arman kembali ke tempat di mana ia dulu dikutuk, di dalam hutan yang gelap dan sunyi. Di sana ia merasakan aura aneh yang seakan menariknya lebih dalam. Langkah demi langkah ia mendengar suara sayup-sayup, suara tangisan, bisikan penyesalan, dan suara yang terdengar begitu familiar. Suara dirinya sendiri saat dulu terjebak dalam kutukan. Di tengah hutan itu, Arman menemukan seekor anjing hitam yang tampak lemah, dengan mata yang seakan mengenali dirinya. Namun yang mengejutkan, anjing itu bukan dirinya, melainkan seseorang yang mengalami kutukan yang sama seperti dirinya dulu. Arman berlutut dan menatap anjing itu dalam-dalam. Ia ingat bagaimana rasanya sendirian dalam kegelapan, penuh penyesalan tanpa tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Tanpa ragu, ia membelai kepala anjing itu dan berbisik, "Aku akan menolongmu seperti aku pernah ditolong." Tiba-tiba angin berhembus kencang dan suara gaib menggema di sekitar mereka. Kutukan ini hanya dapat dihapus dengan keikhlasan dan pengorbanan sejati. Arman sadar bahwa kali ini, ia harus memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Ia harus membuktikan bahwa ia telah benar-benar berubah. Tanpa ragu, ia mengangkat anjing itu dalam pelukannya dan berjanji, "Aku akan menebus kesalahan, bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk siapapun yang terjebak dalam kegelapan." Saat kata-kata itu terucap, cahaya bulan menyinari mereka. Perlahan, tubuh anjing hitam itu berubah menjadi seorang anak lelaki yang masih gemetar ketakutan. Anak itu menangis dan berkata, Aku tidak tahu bagaimana aku bisa seperti ini. Aku hanya ingin keluargaku kembali." Arman pun menyadari bahwa anak ini juga pernah durhaka dan dikutuk karena kesalahannya. Namun kali ini, ia tidak akan membiarkan kutukan itu merenggut harapan. Ia membawa anak itu kembali ke desa, mengajarinya nilai-nilai kebajikan, dan menolongnya kembali menemukan keluarganya. Sejak saat itu, Arman memahami bahwa kutukan yang dulu menimpanya bukan hanya ujian bagi dirinya sendiri, tetapi juga sebuah tugas yang lebih besar. Tugas untuk membantu mereka yang tersesat, agar mereka tidak selamanya terjebak dalam kegelapan. Dan begitu, legenda tentang Arman, si anak yang pernah dikutuk menjadi anjing hitam, terus berlanjut, menjadi kisah yang diwariskan turun-temurun, bahwa setiap manusia bisa tersesat, tetapi selalu ada jalan untuk kembali jika ada yang bersedia menuntun mereka ke arah cahaya. Setelah berhasil menyelamatkan anak yang terkutuk menjadi anjing hitam, Arman semakin dikenal sebagai penolong bagi mereka yang tersesat. Namun, ujian baru menantinya. Suatu hari, seorang pemuda bernama Badu datang ke desa, membawa cerita tentang sebuah desa yang dilanda kutukan misterius. Tanaman tidak lagi berbuah, air sumur mengering, dan penduduknya jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Mendengar hal itu, Arman merasa terpanggil untuk membantu. Ia memutuskan untuk pergi ke desa tersebut bersama Badu. Sesampainya di sana, ia merasakan aura kegelapan yang menyelimuti desa. Setelah berbicara dengan beberapa penduduk, Arman mengetahui bahwa kutukan tersebut bermula setelah seorang pemuda di desa itu durhaka kepada orang tuanya, mirip dengan kisah Malin Kundang yang pernah ia dengar. Arman menyadari bahwa kutukan ini adalah akibat dari perbuatan durhaka yang belum ditebus. Ia mencari pemuda tersebut dan menemukannya sedang merawat orang tuanya yang sakit.
Pemuda itu dengan air mata penyesalan menceritakan bagaimana ia pernah mengabaikan dan menyakiti hati orang tuanya demi ambisi pribadinya. Dengan bijak, Arman menasihati pemuda itu untuk meminta maaf dengan tulus kepada orang tuanya dan berjanji untuk merawat mereka dengan sepenuh hati. Pemuda itu mengikuti nasihat Arman dan perlahan kondisi orang tuanya membaik. Seiring dengan itu, desa yang tadinya dilanda kutukan mulai pulih. Tanaman kembali berbuah, air sumur melimpah, dan penduduk yang sakit sembuh satu persatu. Kisah ini menyebar luas, mengingatkan banyak orang akan pentingnya berbakti kepada orang tua dan dampak buruk dari perbuatan durhaka. Arman pun melanjutkan perjalanannya, membantu mereka yang membutuhkan, dengan harapan dapat mencegah terulangnya kisah-kisah tragis akibat kelalaian manusia. Cerita tamat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen.